Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank sekeliner dan bank daerah. Langsung saja ke saham pertama, BJTM yang ditutup di harga 515 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat di broker resminya BJTM di distribusi, langsung saja ke tekniknya. BJTM belum kemana-mana ya, masih sideways, aman-aman aja lah di atas sana ya. Jadi hot aja bagi yang punya. Kalau melihat time frame weekly-nya bagus, volume meningkat ya, 2 kali lipat volume koreksi dan tutupan sama ya, dengan naik, belum besar naik ke depan. Targetnya ya kalau melihat history ini nih sih 570, tapi kayaknya berat deh kalau sampai ke 570 untuk di sisa 2 minggu perdagangan, sisa 9 hari perdagangan di Agustus. Kalau pandangan saya lebih cenderung ke daily dulu. Lebih maksimal kalaupun naik menurut saya tuh 530 seminggu ke depan. Paling maksimal dia 3% naik. Ya, supportnya Bapak Ibu bisa pakai 500. Nah, tergantung Bapak Ibu kalau bagaimana menghandle. Itu aja dulu untuk BJTM. Daripada BJTM nanti ada saham yang menarik nanti ya. Tapi kalau suka BJTM silahkan, cuman agak lambat geraknya. Itu aja untuk BJTM. Lanjut BJBR yang ditutup di 795 menguat 0,63%. Asing net sell. Kalau broker namanya BJBR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BJBR rebound ya. 4 hari perdagangan dari 775 ke 795, 2% lumayan gak? Lumayan. Lebih cenderung mana ke atas minggu depan. Mudah-mudahan ya, kalau ISG arahnya bullish, all time high, BJBR ada peluang menguji 820 di 9 hari perdagangan. Maksimal 820 menurut saya. Ya 3% lah maksimal naik. Catatan ya, kalau menurut saya jangan sampai minggu depan jebol 775. Itu aja BJBR. Lanjut Agro. Nah, ini menarik nih. Yang ditutup terkoreksi 4,23% ke harga 226. Asing net buy. Kalau di broker resminya Agro di distribusi. Nah, Agro Bapak Ibu perhatikan ya. Ini kan selesai koreksi ABC-nya dan dia membentuk pola ascending triangle. Mestinya nggak jebol 220, toleransi 218. Jangan jebol. Dan Bapak Ibu perhatikan, dia 3 hari koreksi volume kecil. Wajar dia udah naik dari 216 naik sampai 260. Berarti 50 poin naik ya, koreksi ya wajar. Jadi kesempatan nggak buy? Ya menurut saya kesempatan buy. Pokoknya kalau ISG bullish, potensi besar Agro mantul dari 220. Pakai supportnya berapa? 220 apa pakai trendline uptrendnya ini? Supportnya silakan, mau pakai 210, 220 silakan, atur masing-masing aja. Tapi mestinya Agro tuh nggak jebol 218 lah toleransi maksimal koreksi. Kalau pandangan saya juga, kalau memang masih arahnya uptrend, koreksinya tuh sampai 218. Habis itu ada rejection, rebound lagi. Targetnya masih sama 250. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan ya, atau sampai awal September. Kalau dilihat time frame weekly-nya, hammer terbalik, volumenya besar, bagus, gak masalah ya. Agro kenapa? Karakter Agro sering membentuk hammer terbalik nih. Secara teknikal bagus, harusnya masih ke atas. Lanjut BBYB yang ditutup di 330 terkoreksi 4,06%. Asing net sell. Kalau dia broker resminya BBYB akumulasi. BBYB wajar. Dia nggak bisa langsung cepat juga. 340 wajar ada yang profit taking. Kalau koreksi ke 300 spek buy. Turun 10% spek buy minggu depan. Belum saatnya downtrend. Kalaupun koreksi sampai 300 itu mantul. Paling nggak dikasih 6%. Kita incar. Kalau dikasih ke 300. Ya tiba-tiba kalau besok rebound lagi ya ketinggalan. Ya tinggal hitung-hitung risk rewardnya lah. Tapi pandangan saya sih harusnya 300 dijaga kalau dia koreksi sampai situ. Ya, kita lihat minggu depan. Spek buy kalau tiba-tiba ada panic selling hari Selasa, Rabu balik buangan besar, spek buy 300 tuh. Menarik, tapi ini disclaimer. Lanjut. Maya yang ditutup dengan 193 menguat 0,52%. Asing net sell. Kalau bekas mainnya Maya akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Maya bagus. Pokoknya di atas 188 bagus. Jebol itu ya udah. Pinjam mata buang aja 186. Gak perlu sampai 180. Kenapa? Karena dia sudah nge-base atas nih ini. Kalau saya sudah nge-base atas, jadi harusnya sih aman. Gak jebol lagi 180.
Target selanjutnya tembus 200. Minggu depan tembus 200. Kenapa? Karena volume meningkat. Karakternya memang seperti itu. Kenapa? Sering membentuk ekor panjang dari atas. Coba kita lihat pas dia uptrend. Nih, pas dia uptrend. Sideways naik kan? Sama aja. Nih. Sering juga dia membentuk ekor panjang kalau turun. Jadi yang penting nggak membentuk lower low ya aman. Pokoknya jangan jebol berapa lagi? 187. Jangan jebol. 186 buang. Target 200 terdekat. Kalau kencang ya 240 targetnya. Harusnya bisa lewat nggak? Kalau 200 lewat itu 240 sampai. 240, 250 potensi upset. Kalau cuma nyari 20% itu sangat mungkin. Kenapa? Karena volatilitasnya cukup bagus. Ya, tipis. Jadi gampang gorengnya. Kalau memang momentumnya naik, kita lihat aja nanti minggu depan ya. Maya nih bisa diperhatikan. Disclaimer, volume juga meningkat. Coba lihat time frame weekly-nya. Tuh, weekly-nya breakout, volume besar, aman harusnya. Maya. BBKP yang ditutup 362 terkoreksi 1,58%. Asing net buy. Kalau di box responnya BBKP akumulasi. Nah, sektor finance nih bang bagus-bagus nih. Sideways ya. Mudah-mudahan ya minggu depan sudah di atas 62 harusnya aman. Tinggal tunggu minggu depan tembus 65 gas. Nggak ada lagi tuh ekor-ekor seperti ini ya. Kalau dia tembus 65 nggak ada lagi ekor-ekor panjang. Kalau dia tembus 65 serius naik. Target minimal 70-72. Ya, kita lihat minggu depan sampai akhir bulan. Pokoknya minggu depan tembus 65. 70-72 disentuhnya akhir bulan. Targetnya. BBKP. Mudah-mudahan sesuai analisa. Lanjut. PNLF yang ditutup dengan 254 terkoreksi 1,55%. Asing net sell. Kalau bukan resminya PNLF didistribusi. PNLF yang penting nggak jebol 250. Bapak Ibu lihat dia koreksi volume kecil. Tapi memang ya ekor panjang dari atas. Coba dari daily-nya wajar ya dia naik habis itu kempes ya belum saatnya. Kita lihat minggu depan lah. Mudah-mudahan bangkit. Pokoknya jangan membentuk low baru, jangan jebol berapa? 248. Udah simple. 4% buang aja kalau jebol. Harus rebound dia. Kenapa? Karena ini ada candle 3 black crow. Doji hari Selasa atau langsung rebound. Kita lihat ya. PNLF. Lanjut. PNBN yang ditutup dengan 1140 terkoreksi 0,86%. Asing net sell. Kalau di box resminya PNBN didistribusi. PNBN aduh gagal lagi ya. Tembus 1200 kempes lagi. Yang penting jangan jebol 1100. Tapi kalau menurut saya Selasa minggu depan open market harus rebound. Kalau dia Selasa atau Rabu tembus 1160 1170 ke atas sampai akhir bulan. Target 1250. Mudah-mudahan ya. Kita lihat PNBN. Lanjut. Penin yang ditutup 3910 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan resminya Penin akumulasi tipis. Penin sabar-sabar. Trennya masih ke atas. Cuman likuiditas tipis ya. Coba lihat transaksinya kemarin berapa Penin. Waduh 150 juta aja. Nggak menarik nih kalau punya dana-dana besar ya. Kecuali Bapak Ibu masuk yang di bawah 100 juta. 20-30 ya bisa aja. Pokoknya jangan jebol berapa. Jangan jebol 880 aman di atas itu. Kita lihat minggu depan ya. Kalau tiba-tiba ada buying power, candlenya hijau, volume besar, serius bangkit target 1000 terdekat Penin. Lanjut Cepin yang ditutup dengan 316 terkoreksi 0,62%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Cepin didistribusi. Cepin gagal lagi dia ya. Sudah bagus di atas 320 kempes. Kita lihat minggu depan lagi ya. Mudah-mudahan balik lagi ke atas 320. Kalau balik minggu depan aman. Mudah-mudahan ya bisa tutup di atas 320. Ini kan dia cuma sekali tutup di atas 320 tuh 322 habis itu kempes. Nah, sekali lagi kita lihat tutup di atas 320 bangkit serius 350 arahnya. Kita lihat Cepin. Lanjut INPC yang ditutup dengan 153 terkoreksi 3,16%. Asing net sell. Kalau bukan resminya INPC didistribusi. INPC belum. Tapi kalau nekat nih ya, coba aja lah Bapak Ibu ya. Coba aja kalau berminat. Ini kan sideways. Nah, ini panjang nih sidewaysnya. Jangan jebol 150 lah. Udah. Kalau jebol 150 buang 148. Itu aja. 148 jebol buang.
Target minggu depan tembus 160 gas. Minggu depan tembus 160 gas akhir bulan sampai 180 target di September. Yang penting minggu depan tembus dulu 160. Ya, itu analisa INPC. Yang terakhir BNI yang ditutup di 214 menguat 1,9%. Asing net sell, aduh transaksinya juga kecil 600 jutaan ya. Kalau Bokersmanya BNI akumulasi. BNI bagus arah atas ya. Potensi tembus ke 220 peluang ngangkat nih kalau ISG bullish 2 minggu ke depan. BNI target 250. Ya, itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.